Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Yolanda Agatha, NPM 2175336. Di sini saya akan mengerjakan tugas keamanan sistem informasi mengenai setting ARP menggunakan Chen and Abel. Sebelumnya, yang dibutuhkan untuk tugas ini yang pertama VirtualBox. Di VirtualBox kita membutuhkan 3 guest OS, kemudian kita melakukan ARP poisoning dan kita menampilkan ARP chat. Kemudian setelah itu kita akan mendapatkan username dan password telnet melalui APK metode sniffing. Nah, di sini ada server atau telnet server. Untuk IP address-nya itu 192.168, ini NPM terakhir, kemudian .1/24. Untuk client atau telnet client itu ARP chat 192.168 NPM .254/24. Kemudian untuk OS-nya itu Chen and Abel 192.168 NPM .100/24. Oke, di sini kita buka dulu virtual machine-nya. Di sini kita atur dulu untuk sniffing-nya. Di sini saya menggunakan Windows 10. Untuk servernya di sini untuk kliennya di sini menggunakan Windows 7. Pertama kita atur dulu, kita klik setting. Kemudian kita pilih network. Untuk adapter 1 kita pilih yang internal network dengan name-nya intnet. Untuk micro server atau servernya juga sama, internal network dan intnet. Untuk kliennya juga sama. Kemudian di sini saya buka dulu yang Windows 10 sniffing-nya. Kemudian di sini kita atur dulu IP address-nya di control panel. Kemudian network and internet. Nah, untuk IP address-nya di sini kita masukkan IP address yang sesuai dengan yang diperintahkan tadi, 192.168.npm terakhir .100 untuk sniffing. Subnet mask-nya 255.255.255.0 dan default gateway-nya 192.168 NPM terakhir 36.1. Kemudian kita klik OK. Begitu pula untuk di kliennya di Windows 7 kita atur juga.
Kita buka juga di bagian kontrol panelnya. Nah, untuk di kliennya, di sini juga kita atur IP address-nya 192.168.npm terakhir 36.254. Untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.36.1. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita juga mengatur IP address di bagian server. Nah, di sini kita login dulu. Nah, karena sebelumnya sudah saya atur IP address-nya, sekarang kita tinggal print aja IP address-nya. Nah, di sini bisa terlihat ya untuk IP address di karena sebelumnya IP-nya sudah saya atur, sekarang kita tinggal print IP address-nya. Nah, di sini bisa terlihat IP address-nya 192.168.36.114. Network-nya 192.168.36.0 dan interface-nya 1. Kemudian kita akan melakukan ping dari setting. Kita buka komen promo dulu. Ini kita akan melakukan ping ke server 2.168.36.1. Nah, ini sudah berhasil nge-ping ke server. Sekarang kita coba ping ke klien. Kita ping servernya 192.168.36.1. Nah, dari klien ke server juga sudah berhasil nge-ping. Sekarang kita ke snipping. Kita close dulu. Terus di sini kita buka chain-nya. Nah, di sini kita klik yang configure. Nah, ini udah menampilkan alamat IP-nya 192.168.36.1 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.36.1. MAC address-nya juga sudah tampil dan tipenya Ethernet. Nah, di sini jangan lupa untuk
optionnya kita centang semua yang start sniper on startup dan start ARP on startup. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik sniper. Di sini kan sudah muncul IP address-nya. Setelah kita configure, ini IP address-nya udah muncul, kita centreng start sniper dan start APR-nya, kemudian kita start sniper-nya, klik, terus baru klik sniper. Nah, ini kita klik yang all host in my subnet. IP address-nya ini sudah otomatis, tinggal kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk IP dari sniper dan server, dari klien dan server. Terus ini IP-nya 192.168.36.1. Kalau yang ini 192.168.36.254. Kemudian kita klik ARP. Setelah itu kita klik tambah ini. Nah, ini kan sudah muncul IP address dari ARP portion routingnya. Sini kita klik yang 192.168.36.1 dan di sini muncul kan. Terus kita klik bagian IP yang ini, terus kita klik OK. Nah, sehingga di sini dia muncul IP address yang sudah kita tambahkan tadi. Statusnya idle dan IP address-nya 192.168.36.1. Setelah itu kita klik tombol start APR-nya. Nah, setelah diklik, maka statusnya yang dari idle berubah menjadi poisoning. Kemudian di sini kita masuk ke klien, masuk lagi ke klien dulu. Kemudian di sini kita coba masukkan perintah APR ARP. Nah, di sini dia memunculkan informasi internet address dari sniper dan dari klien dan dari server. Nah, di sini IP address dari physical address dari sniping dan servernya itu kan sama, ini addressnya bisa dilihat, tipenya juga sama, 08/00/27/63/5A. Ini sama kan. Jadi paket yang dikirim ke klien dia akan masuk ke sniper karena di sini MAC address-nya sama. Kemudian kita buka server.
Kemudian kita ketik int print detail. Nah, dia akan memunculkan detail Ethernet 1. Untuk default name-nya itu Ethernet 1, tipenya Ether. MAC address-nya yang sama kayak tadi, 08002772 1C28. Nah, pada bagian ini dia akan ditampilkan ke sisi snippet. Kemudian di sini kita akan mencoba mengirimkan paket dari putih. Kita buka dulu putihnya, kemudian di hostname atau IP address-nya kita masukkan IP address 192.168.1. 192.168.36.1. Untuk connection type-nya di sini kita pilih order. Terus kita klik open. Nah, lucunya itu tadi menggunakan yang di sebelumnya tadi, yang awal. Yang awal di server tadi. Nah, ini dia sudah berhasil login. Terus kita buka dulu di snippernya. Kita klik password di telnet, kita klik telnet. Nah, di sini terdapat hasil atau bekas yang habis kita mengirimkan paket tadi tanggal 26 bulan 12 2023 jam 20:31:04. Untuk telnetnya telnet server 192.168.361, kliennya 192.168.36254. Nah, statusnya ini recording atau merekam. Sini kita bisa klik kanan juga, kita view, kita lihat. Di sini dia akan terrecord semua hasil yang udah kita lakukan di putih tadi. Di sini passwordnya juga sudah terlihat ya, password yang kita login tadi. Kita cek. Nah, karena di sini kan kita sudah menampilkan ya, di sini tadi kita menampilkan passwordnya. Nah, maka yang di hasil recording tadi dia menampilkan hasil yang kita masukkan tadi. Jadi tugas kita yang disuruh mendapatkan username dan password ternet melalui APK metode snipping itu sudah bisa muncul, sudah bisa dilihat di sini. Jadi mungkin sekian video dari saya mengenai ARP poisoning. Dari kita melakukan ARP poisoning, terus kita menampilkan ARP cache dan mendapatkan username dan password ternet melalui APK metode snipping. Mungkin sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.